membutuhkan kebutuhan yang mendesak, misalnya kalian ingin membeli jajanan atau kalian mau membeli mie instan, gula, kalian bisa pergi ke warung. Nah, di warung bisa terjadinya jual beli. Terus yang kedua yaitu toko buku. Nah, kalian jika ingin membeli peralatan buku yang lengkap, misalnya buku tulis, pensil, pena, itu kalian bisa ke toko buku. Di toko buku juga bisa terjadi kegiatan jual beli. Yang ketiga yaitu di swalayan. Contohnya itu seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Di swalayan kalian bisa memilih keperluan kalian sendiri, membeli barang ataupun membeli makanan. Jika kalian ingin membayar, kalian akan ke kasir. Nah, di kasir itulah proses terjadinya jual beli. Dan yang terakhir yaitu ada pasar. Di pasar banyak menjual berbagai macam barang, makanan ataupun sayuran, buah-buahan. Nah, di pasar ini banyak orang yang datang untuk membeli keperluannya. Misalnya, ibu membeli sayur di pasar, atau ibu membeli sayur di membeli buah di pasar. Nah, di pasar ini banyak orang yang datang tidak hanya dari satu daerah, bisa juga dari daerah lain membeli di pasar. Jadi kegiatan jual beli yang paling besar itu terjadinya di pasar. Oke, ibu akan menampilkan video dan kalian amati ya. Ya, Bu. Kalian simak ya videonya. Jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu
Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana perhatikan dulu ya. sering lewat lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajan makanan, jajan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring. Akan tetapi sabunnya habis. Lalu Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli. Yaitu merupakan kegiatan untuk mendapat. Nah, dari video tadi apa saja syarat-syarat jual beli? Ya, ada 4 ya syarat-syaratnya. Ada penjual, pembeli, ada barang, dan ada uang. Dan selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli. Ada produsen, distributor, penjual, dan pembeli. Produsen adalah pihak atau orang yang menghasilkan jasa ataupun barang untuk memenuhi kebutuhan penjual ataupun kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu distributor. Distributor adalah pihak atau orang yang menyalurkan barang atau jasa agar sampai kepada konsumen. Contohnya agen beras. Agen beras itu menyalurkan beras kepada kepada penjual, misalnya di toko-toko. Nah, terus yang selanjutnya yaitu penjual. Penjual adalah orang yang menjual atau menawarkan barang dan jasa untuk pembeli. Dan yang terakhir yaitu pembeli. Pembeli adalah orang yang membeli barang atau jasa dari penjual. Nah, yang selanjutnya sikap yang harus diterapkan dalam jual beli. Yang pertama yaitu bersikap jujur. Penjual dan pembeli harus bersikap jujur. Penjual tidak boleh memberikan informasi yang salah atau harus memberikan informasi yang benar. Misalnya, makanan yang dijual itu sudah expired atau kadaluarsa. Dia harus jujur dan tidak boleh berbohong kepada pembeli. Dan pembeli juga harus membayar uang dengan jumlah barang yang dibeli. Yang kedua yaitu bersikap sopan. Penjual dan pembeli harus bersikap sopan, di mana tindakannya harus sopan. Misalnya pembeli tidak dapat mengambil suatu barang, dia harus meminta tolong kepada pembeli, mengucapkan terima kasih dan maaf. Yang ketiga yaitu bersikap tertib. Nah, jika kalian mengantri di suatu tempat makanan ataupun di minimarket, itu kalian harus mengantri, tidak boleh menyerobot antrian orang lain. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Kalian buat 3 atau 4 kelompok. 3 atau 4 kelompok. Ya, per baris saja nggak apa-apa. Oke, sebelum itu Ibu minta perwakilan 2 orang untuk menjadi penjual dan pembeli. Kita role play. Siapa yang mau? Kita Ibu tunjuk aja ya. Bentar ya.
uang kalian pas, maka tidak ada kembaliannya. Gitu ya. Oke, gue belum bagikan LKPD. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kalian tulis
Oke, jawabannya udah benar semua ya. Tapi mau kelompok 3 untuk mempresentasikannya, perwakilannya aja. Kelompok 3 yang mau maju. 2 orang aja. Kalian perhatikan ya teman-temannya yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kami. Yang pertama yaitu pengertian dari jual beli. Jual beli adalah kegiatan kita jual dan membeli suatu barang. Yang kedua yaitu pihak yang terlibat dalam jual beli adalah produsen, perannya sebagai pemesan barang, sedangkan yang kedua distributor yaitu perannya menyalurkan barang. Dan yang ketiga ada penjual yaitu perannya sebagai orang yang menjual. Yang keempat yang pembeli adalah perannya sebagai orang yang membeli barang. Contoh yang kegiatan jual beli yaitu beli beras di pasar, beli di warung, beli. Yang keempat ada manfaat kegiatan jual beli yaitu manfaatnya yang membeli untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan yang menjual untuk memperoleh Yang ketiga itu ada kegiatan ekonomi jual beli. Yang pertama, mengapa kegiatan jual beli penting bagi manusia? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, soal kedua, jelaskan perbedaan penjual dan pembeli. Kalau penjual itu adalah orang yang menawarkan barang atau jasa, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang atau jasa. Beri aplaus untuk temannya yang sudah. Oke. Setelah ini Ibu ada kuis, tapi sebelum kuis kita iced breaking terlebih dahulu ya. Mau nggak? Mau. Boleh berdiri.
menjual sayuran hasil kebunnya di pasar. Banyak warga membeli sayuran tersebut untuk kebutuhan memasak. Analisislah siapa yang berperan sebagai produsen, penjual, dan konsumen dalam cerita tersebut. Oke, Vindi? Produsennya itu Pak Budi, karena dia menghasilkan sayuran. Terus produsennya itu warga-warga yang membeli sayuran. Konsumennya itu warga-warga yang membeli sayuran tersebut. Dan dan penjualnya? Penjualnya Pak Budi juga, karena dia yang menghasilkan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, boleh langsung yang sudah berani menjawab? Bagi dua ya. Bagi dua. Ini ada sedikit hadiah ya, karena kalian sudah berani menjawab. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah berani maju. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan? Tunjuk. Oke, Nadia. Jadi hari ini kita sudah belajar jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada produsen yang membuat barang itu, terus ada distributor yang menyalurkan barang seperti pasar, warung, swalayan, dan lainnya. Terus ada penjual. Penjual adalah orang yang termasuk menyalurkan barang. Nah, harus bersikap jujur dan ramah kepada pembeli. Contohnya jujur dalam timbangan, jujur dalam penggunaan barang layak atau tidak. Terus ada pembeli yang harus harus membeli dengan memberikan uang. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Nadia.